Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Haris Anugrah Ramadan dengan NIM 2508010496. Pada kesempatan kali ini saya akan mempertanggungjawabkan artikel saya dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Ibu Winarsi SHMH dengan judul artikel Urgensi Penegakan Bottom Up dalam Pencegahan Korupsi, Ketidakefektifan Top Down, Peran Publik, dan Penguatan Mekanisme Pelaporan. Dengan latar belakang, kata korupsi merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya, kasus korupsi sudah terjadi pada saat Belanda menjajahi Indonesia. Pada saat itu, Belanda membawakan pengaruh buruk dengan mengambil pungutan liar ataupun suap yang dilakukan oleh pegawai pemerintah Belanda dengan penguasa lokal. Pemerintah yang di sini akan membuat suatu kebijakan dan erat kebijakannya dengan kebijakan publik justru menjadikan kebijakan tersebut sebagai ladang untuk mengambil keuntungan. Mengingat dengan prinsip good governance, yaitu prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi, nyatanya masih perlu dipertanyakan hingga kini. Padahal, dua prinsip ini merupakan pilar utama dan komponen yang penting untuk mewujudkan negara demokrasi yang sehat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, tentu menjadi landasan utama dalam rakyat Indonesia untuk mewujudkan partisipasi publik guna mencegah terjadinya korupsi. Senada dengan undang-undang tersebut, masyarakat sebenarnya mampu untuk mengambil langkah besar dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, maupun dalam sendi-sendi masyarakat itu sendiri. Metode top down merupakan pendekatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan metode bottom up adalah pendekatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh masyarakat. Pada metode tersebut, menurut penulis, pendekatan bottom up memiliki peran yang semakin krusial, terutama ketika partisipasi publik tidak hanya berkaitan dengan keberanian melapor korupsi, tetapi juga memahami hak, prosedur, dan risiko yang menyertainya. Peningkatan literasi hukum, edukasi anti korupsi, serta pemahaman transparansi digital melalui platform pelaporan atau akses informasi publik merupakan elemen kunci yang dapat memperluas ruang gerak masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang disusun terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah karena keterbatasan pendekatan top down dan kegagalan dalam mewujudkan prinsip good governance menjadikan penguatan peran masyarakat sebagai keharusan dalam pencegahan korupsi. Selanjutnya yang kedua adalah apa peran konkret masyarakat dan bagaimana strategi bottom up termasuk edukasi, literasi hukum, dan transparansi digital dapat diimplementasikan secara efektif untuk mendorong partisipasi publik dalam melawan korupsi. Selanjutnya yang ketiga adalah apa saja hambatan utama yang dihadapi masyarakat dalam melaporkan korupsi dan bagaimana kerangka hukum serta mekanisme pengaduan dapat mengatasi tantangan tersebut. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama adalah mengetahui dan menganalisis keterbatasan pendekatan top down dan kegagalan mewujudkan prinsip good governance yang menjadikan penguatan peran masyarakat sebagai keharusan dalam pencegahan korupsi. Yang kedua adalah mengidentifikasi peran konkret masyarakat dalam pencegahan korupsi dan merumuskan strategi bottom up yang efektif, termasuk edukasi, literasi hukum, dan transparansi digital untuk mendorong partisipasi publik secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah menguraikan hambatan utama yang dihadapi masyarakat dalam melaporkan korupsi serta mengevaluasi bagaimana kerangka hukum dan mekanisme pengaduan yang ada dapat mengatasi kendala tersebut dan memperkuat sistem pelaporan yang aman serta dapat diakses. Selanjutnya adalah ringkasan dari hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah keterbatasan pendekatan top down dan kegagalan dalam mewujudkan prinsip good governance menjadikan penguatan peran masyarakat sebagai keharusan dalam pencegahan korupsi. Pendekatan top down terbukti tidak memadai dalam mencegah korupsi karena pelaksanaan prinsip-prinsip good governance masih jauh dari ideal. Rule of law tidak berjalan konsisten, transparansi administrasi seringkali lemah, dan akuntabilitas pejabat publik tidak selalu dapat ditelusuri secara terbuka. Dalam situasi ini, celah-celah kebijakan justru memperbesar peluang terjadinya penyimpangan, terutama di sektor pengadaan barang atau jasa, perizinan, serta jual beli jabatan yang diidentifikasi sebagai titik rawan korupsi. Ketidakefektifan sistem pengawasan internal memperbesar
Peran faktor-faktor dijelaskan dalam Flow Triangle, yaitu tekanan ekonomi dan sosial, peluang akibat lemahnya struktur pengawasan, serta rasionalisasi yang menormalisasi pelanggaran etis. Korupsi juga tidak hanya terjadi pada tingkat pusat, tetapi menyebar hingga ke level pemerintah daerah dan desa, serta melibatkan sektor swasta sebagai aktor yang turut menopang praktik koruptif. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian yang bersifat hierarkis tidak lagi cukup. Karena itulah pelibatan masyarakat melalui pendekatan bottom up menjadi keharusan struktural. Publik adalah entitas yang merasakan dampak paling langsung dan dapat memutus rantai korupsi melalui pengawasan sosial dan partisipasi aktif. Selanjutnya adalah hasil dari pembahasan yang kedua. Apa peran konkret masyarakat dan bagaimana strategi bottom up termasuk edukasi, literasi hukum, dan transparansi digital dapat diimplementasikan secara efektif untuk mendorong partisipasi publik dalam melawan korupsi. Dalam konteks pemberantasan korupsi, masyarakat memiliki posisi strategis sebagai aktor sosial yang dapat memperkuat integritas publik dari bawah. Peran ini dapat dimulai dari pembentukan kesadaran individual, internalisasi nilai integritas dalam keluarga, hingga produksi budaya anti korupsi dalam komunitas sosial. Ketika tokoh agama, tenaga pendidik, mahasiswa, pekerja seni, dan kelompok masyarakat sipil menyebarkan nilai etika publik yang kuat, ruang gerak praktik korupsi secara sosial akan semakin menyempit. Strategi bottom up menjadi efektif ketika didukung dan proses edukasi anti korupsi, peningkatan literasi hukum, dan internalisasi norma etis sebagai habitus sosial. Integrasi media sosial sebagai sarana sosialisasi memperluas jangkauan edukasi, sementara transparansi digital seperti sistem e-procurement memberi masyarakat akses untuk memantau proses pengadaan secara real-time. Pemanfaatan teknologi informasi bukan hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat untuk menilai, mengkritisi, dan mengawasi kebijakan publik secara langsung. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak berhenti pada level normatif, tetapi terwujud dalam tindakan konkret yang mendorong sistem yang lebih bersih. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang ketiga. Apa saja hambatan utama yang dihadapi masyarakat dalam melaporkan korupsi dan bagaimana kerangka hukum serta mekanisme pengaduan dapat mengatasi tantangan tersebut. Meskipun memiliki potensi besar, masyarakat menghadapi berbagai hambatan dalam melaporkan korupsi. Rendahnya budaya hukum, sikap primitif terhadap praktik curang, serta budaya sungkan terhadap pejabat publik menciptakan pengengganan untuk melapor. Hambatan ini diperparah oleh risiko radikalisasi seperti intimidasi, pemecatan, atau kriminalisasi pelapor yang tampak dalam berbagai kasus termasuk kriminalisasi whistleblower. Dalam kasus dengan korupsi Basnas, Jawa Barat, situasi ini menurunkan keberanian publik dan menghambat terwujudnya pengawasan partisipatif. Untuk menjawab hambatan tersebut, kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah menjamin perlindungan bagi saksi, korban, dan pelapor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Regulasi ini memberikan perlindungan identitas, bantuan hukum, jaminan keamanan, penundaan proses hukum terhadap pelapor yang menjadi sasaran tuntutan balik. Selain itu, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengakui hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai dugaan korupsi. Kemajuan teknologi turut memperkuat perlindungan ini melalui sistem pelaporan berbasis whistleblowing system yang memungkinkan laporan anonim disampaikan secara aman dan terstruktur. Dengan demikian, hambatan sosial kultural masih signifikan. Perangkat hukum dan mekanisme digital menyediakan ruang yang lebih aman bagi masyarakat untuk turut berperan dalam pelaporan dan pengawasan korupsi. Selanjutnya, terdapat pula kesimpulan dan saran yang telah disusun oleh penulis. Kesimpulan berupa pendekatan top-down terbukti belum efektif mencegah korupsi, mengingat penerapan prinsip good governance yang masih pelampung dan tingginya kerentanan pada sektor-sektor strategis seperti pengadaan, perizinan, dan jual beli jabatan. Kondisi ini menegaskan bahwa pelibatan masyarakat melalui pendekatan bottom up menjadi keharusan untuk menutup celah pengawasan yang tidak terjangkau oleh negara. Peran masyarakat dapat diwujudkan melalui edukasi, literasi hukum, partisipasi publik, hingga pemanfaatan transparansi digital.
Namun, berbagai hambatan seperti budaya sungkan, rendahnya kesadaran hukum, dan ancaman retaliasi menunjukkan perlunya perlindungan hukum serta mekanisme pencegahan atau mekanisme pengaduan yang lebih aman, mudah diakses. Pencegahan korupsi hanya dapat berhasil jika reformasi struktural dan pemberdayaan masyarakat berjalan beriringan. Selanjutnya, saran berupa: yang pertama, pemerintah perlu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan agar celah korupsi dapat ditekan. Yang kedua, edukasi anti korupsi, literasi hukum, dan kampanye publik harus diperluas sebagai strategi preventif. Yang ketiga adalah sistem laporan korupsi perlu dibuat lebih aman, mudah, responsif bagi masyarakat. Yang keempat, masyarakat harus meningkatkan keberanian moral dan budaya hukum untuk aktif menolak serta melaporkan korupsi. Yang terakhir atau kelima, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sipil, akademisi, media, sektor swasta perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem anti korupsi yang lebih efektif. Sekian merupakan pertanggungjawaban tugas dari pendidikan anti korupsi artikel dari saya, Harsh Andrea Ramadan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.